Halo teman-teman semua, jumpa lagi di mata kuliah pengantar manajemen proyek. Kali ini kita akan membahas mengenai project plan dan timeline. Masih bersama saya, Supardianto. Nah, untuk mata kuliah, untuk materi kita kali ini, nah setidaknya capaian pembelajaran yang akan kita capai di materi kali ini adalah mahasiswa mampu memahami project plan dan timeline, serta mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber daya dan anggaran yang diperlukan. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, di mana kita akan bahas mengenai definisi project plan, manfaat dari project plan, tahapan dari project plan, serta timeline atau manajemen waktu. Nanti kemudian kita singgung sedikit mengenai work breakdown structure atau WBS, serta nanti kita singgung sedikit mengenai Gantt chart. Ya. Oke, kita mulai dulu dari definisi project plan. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan, tentu ini adalah disebut sebagai perencanaan suatu project, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita lihat pengertiannya bahwa memang project plan atau perencanaan proyek adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk merencanakan dan bahkan mengatur tugas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jadi memang segala apapun yang kita lakukan, perencanaan yang kita lakukan, itu tidak bisa kalau tidak di dalam bentuk dokumen. Nah, karena dokumen inilah yang kemudian akan menjadi pegangan bagi project manager untuk dapat kemudian memonitoring pelaksanaan proyek tersebut. Ya. Lalu, rencana dari proyek ini mencakup semua aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari proyek, ya, serta sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu kita akan lihat lagi lanjutannya, bahwa secara umum project plan ini digunakan untuk membantu mengurangi resiko dan memastikan bahwa semua anggota tim akan memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas mereka dan batas waktu yang terkait dengan proyek tersebut. Nah, ini tentu ya, pasti kita akan menyadari bedanya suatu proyek yang dijalankan dengan adanya rencana, lalu dengan proyek yang lain yang dijalankan tanpa adanya rencana. Tentu secara logikal saja kita bisa tahu bahwa proyek yang memiliki perencanaan akan memiliki resiko yang minim dibandingkan proyek yang dijalankan tanpa perencanaan. Itu pasti resikonya akan jauh lebih banyak, ya. Beberapa komponen penting dari project plan meliputi ada definisi tujuan dan sasaran proyek, kemudian ada anggaran dan sumber daya yang tersedia, lalu ada penjadwalan dan timeline, ini akan kita bahas, lalu kemudian ada resiko dan mitigasi, serta nanti berkaitan dengan monitoring serta dan juga evaluasi. Lalu kita lihat manfaat dari adanya atau membuat suatu perencanaan proyek atau project plan. Kita lihat yang pertama. Jadi project plan itu akan memberikan gambaran mengenai tujuan yang jelas gitu ya. Karena tanpa memiliki tujuan yang jelas akan sulit untuk kemudian memiliki motivasi dalam menyelesaikan suatu proyek. Itu pasti. Ya. Pasti banyak mungkin dari anggota tim akan bertanya, "Saya ngerjain proyek ini memang apa sih tujuan akhirnya? Atau kita ngapain sih ngerjain proyek ini?" Nah, ini kalau kita tidak bisa mendefinisikan tujuan dari apa yang akan kita lakukan pada proyek ini kemudian akan menjadi demotivasi bagi si anggota-anggota tim. Ya. Dalam menyusun project plan, tim bisa memiliki gambaran yang jelas mengenai tujuan yang harus dicapai dan lebih tergerak untuk bekerja, serta memastikan hal-hal tersebut dapat terwujud. Gitu ya. Selain itu juga mempermudah menentukan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan yang telah ditentukan. Pada pertemuan atau materi kita sebelumnya, ketika kita bicara mengenai scope, teman-teman pasti sudah melakukan identifikasi jenis aktivitas yang akan dilakukan. Nah, aktivitas itulah yang kemudian akan tertuang pada project plan. Yang kemudian itu akan kita laksanakan, ya, seperti itu.
Lalu yang kedua, meningkatkan kemungkinan mencapai target. Ini sudah saya singgung tadi. Pasti proyek yang memiliki perencanaan akan lebih ya tinggi persentasenya untuk kemudian selesai dengan baik, ya, dibandingkan proyek yang kemudian tidak memiliki perencanaan. Nah, tentu dengan adanya perencanaan-perencanaan seperti itu, kita bisa eh, memantau atau monitoring target-target apa yang akan kita inginkan selesai pada proyek ini, kayak gitu ya. Oleh karena itu, dengan menyusun project plan, maka kemungkinan untuk mencapai milestone atau titik-titik pencapaian akan menjadi semakin besar berkat dengan perencanaan yang matang. Misalnya, kalau kita ternyata memiliki aktivitas-aktivitas seperti melakukan analisis, melakukan desain, implementasi, tentu setiap tahapan aktivitas itu kita memiliki suatu milestone. Contoh, untuk analisis, milestone kita adalah terselesainya dokumen SRS, Software Requirement Specification. Ya, nanti lalu di milestone-nya desain, terselesainya dokumentasi perancangan, misalnya seperti itu. Ya, lalu nanti milestone-nya implementasi, rilis versi awal dari aplikasi dan seterusnya. Ya. Lalu yang ketiga ada penilaian risiko dan penyusunan rencana mitigasi. Jadi kalau kita misalnya mau menambahkan kemungkinan-kemungkinan atau resiko pada setiap aktivitas, kita juga bisa. Misal contoh, planning. Resikonya mungkin planning akan berjalan lebih lama kalau ternyata aktivitas di dalam planning tersebut memiliki kendala. Misalnya ada aktivitas yang berkaitan dengan wawancara. Mungkin mitigasi resiko kita adalah kalau orangnya tidak memiliki waktu, kemudian kita sulit melakukan wawancara dengan orang tersebut, pasti waktu kita kemudian eh, eh, menjadi bertambah gitu ya, molor misalnya seperti itu. Nah, kita merencanakan backup plan-nya apa untuk menghindari resiko yang seperti itu. Mungkin dengan menghubungi narasumber yang berikutnya untuk melakukan wawancara. Jadi nggak menunggu orang tersebut lagi, misalnya seperti itu. Ya. Lalu ada alokasi sumber daya yang lebih efisien. Kalau kita sudah melakukan perencanaan, tentu kita akan lebih mudah dalam mengalokasikan sumber daya, gitu ya. Jadi misalnya kalau ternyata eh, ketika dilakukan planning analisis itu dibutuhkan sumber daya berupa misalnya kendaraan, transportasi misalnya. Kita bisa dengan mudah mengalokasikan. Lalu kemudian kalau pada saat implementasi dibutuhkan komputer, dibutuhkan server dan seterusnya, kita lebih mudah kemudian melihat, oh ternyata dibutuhkan itu di bulan apa dan kapan, misalnya seperti itu. Pas perencanaan atau aktivitas apa, nah itu jauh, jauh lebih mudah kita lakukan. Ya. Lalu mengidentifikasi dependensi tugas. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang sudah kita buat, lalu kemudian kita akan mulai mendelegasikan tugas-tugas tersebut. Ini akan dihandle oleh siapa, yang ini akan dihandle oleh siapa. Nah, itu tentu akan membantu kita dalam menyelesaikan proyek tepat waktu. Lalu tahapan dari rencana proyek atau project plan. Yang pertama, menyusun garis besar proyek. Nah, ya, ini yang mungkin sudah dapat kita atau teman-teman lakukan di pertemuan kita sebelumnya. Melihat apa sih cakupan besar atau garis besar dari proyek yang saya dapat atau saya kerjakan. Lalu kemudian berdiskusi dengan stakeholders-nya, ya, misalnya dengan klien atau dengan manajer proyek atau seterusnya. Kemudian menentukan cakupan proyek, nah scope-nya, ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Lalu tujuan dan sasaran juga sudah teman-teman lakukan ketika di pertemuan kita sebelumnya. Dari proyek ini kita ngapain? Oh ternyata tujuan kita adalah menjawab driving question yang sudah pernah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Lalu merencanakan hasil, pastilah ya. Itu juga teman-teman sudah tulis di bagian kemarin menyusun scope, ya, produk atau hasil akhir apa yang ingin kemudian teman-teman keluarkan. Lalu kemudian kita harus membuat jadwal proyek. Nah itu akan kita masukkan nanti ke bagian timeline. Lalu mendelegasikan tugas, menilai resiko yang muncul, lalu melakukan reporting atau monitoring. Ya. Lalu kita masuk ke bagian
timeline atau manajemen waktu. Nah, ini memang penting, teman-teman. Jadi, segala aktivitas yang teman-teman sudah list, buat, identifikasi, ini kemudian kita akan masukkan estimasi waktu dia di sana. Ya. Nah, kita lihat dulu bahwa tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, maka berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta menjaga kualitas produk atau service atau hasil dari proyek tersebut. Di mana kegiatan tersebut, timeline ini lebih banyak diterapkan pada fase planning, ya tentu ya, mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, ya dan seterusnya. Lalu juga di tahapan controlling atau monitoring, ya, mengendalikan agar anggota tim disiplin dalam melakukan menaati dalam jadwal proyek yang sudah disepakati. Nah, ini ada penyusunan jadwal, di mana penjadwalan proyek perangkat lunak adalah tindakan untuk mendistribusikan estimasi usaha yang dilakukan sepanjang durasi proyek, ya, yang telah direncanakan dengan mengalokasikan usaha tersebut ke dalam pekerjaan spesifik rekayasa perangkat lunak. Nah, ini ada prinsip dasar penjadwalannya. Golongkan dia ke dalam aktivitas-aktivitas yang memang serupa. Lalu berkaitan juga dengan ketergantungan dari masing-masing kegiatan. Misalnya, aktivitas desain itu nggak bisa dilakukan sebelum analisisnya selesai. Nah, seperti itu. Implementasi tidak bisa dilakukan sebelum desainnya selesai. Ya. Lalu ada alokasi waktu, ada validasi usaha, lalu ada pendelegasian tanggung jawab, tugas, gitu ya. Lalu menetapkan hasilnya, lalu kemudian milestone yang ditetapkan untuk setiap fase aktivitas tadi. Lalu kita bahas mengenai work breakdown structure, WBS. Jadi kalau teman-teman sudah punya list aktivitas yang akan teman-teman jalankan di proyek tersebut, kemudian lalu teman-teman akan memiliki membuat lagi kira-kira pada aktivitas tersebut akan memiliki subaktivitas lagi atau tidak. Biasanya kalau teman-teman mau ingin lebih detail atau lebih rinci, nah itu dilakukan pada saat WBS seperti ini, ya. WBS adalah daftar pekerjaan atau tugas-tugas, ya, yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek. Karena sebagian besar proyek melibatkan banyak orang dengan banyak tugas yang berbeda, maka penting untuk mengatur dan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian. Artinya, satu aktivitas yang teman-teman telah buat, itu teman-teman akan detailkan kembali aktivitas tersebut melakukan apa saja, ya. Nanti kita akan lihat contohnya, ya. WBS menyediakan dasar untuk perencanaan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan yang lain-lainnya, ya. Input utama dari WBS adalah ruang lingkup proyek, stakeholder, ya, atau juga hal-hal yang berkaitan pada saat perencanaan. Nah, ini ada contoh dari pelaksanaan WBS, bisa kita lihat dari gambar di samping, ada 4 level, level 1, 2, 3, 4. Di mana level 1 itu disebut juga sebagai inisiasi dari proyek tersebut, atau judul lah, ya. Level 2 konsep, level 3 persyaratan, 4 bagaimana menentukan kebutuhan pengguna, dan yang terakhir itu lebih detail tugas-tugas yang diuraikan. Kalau di sini kita lihat bahwa di sini ada yang namanya intranet project, berarti dia akan menjadi inisiasinya di awal, ya. Nah, dia kemudian melahirkan lagi konsep-konsep apa yang harus kita lakukan atau laksanakan, aktivitas apa saja yang akan kita laksanakan. Lalu muncullah ada konsep, ada website design, ada website development, ada rollout, ada support, ya. Pada konsep, kemudian nanti akan memiliki beberapa detail pekerjaan lagi atau detail task lagi. Ada evaluate current system, define requirement, sampai ke brief web development team. Lalu, pada aktivitas subaktivitas define requirement, itu kemudian melakukan aktivitas lagi yang lebih kecil-kecil lagi, dibagi lagi. Ya, jadi ada user requirement-nya, ada content requirement, ada system requirement, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari melakukan breakdown terhadap aktivitas-aktivitas yang
sudah dibuat sebelumnya. Kalau teman-teman ingin lakukan dalam bentuk penomoran, itu bisa seperti ini juga. Jadi konsep tadi masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, ada konsep, ada website design, sampai ke support. Ya, di konsep akan ada 6 aktivitas lagi. Ada evaluate, define, sampai brief. Di define akan ada subaktivitasnya lagi. Ya, kalau mau di 121 bisa, atau 122, atau 123, atau 124 bisa. Ya, seperti ini. Nah, ini kemudian enak nanti kemudian kita akan menerjemahkan ini atau menyusun estimasi waktu per semua aktivitas yang akan kita lakukan pada project. Ya. Nantinya ini akan berguna ketika kita menyusun yang namanya Gantt chart nanti. Ya. Ini adalah contoh WBS untuk proyek aplikasi inventory gudang. Ada melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan, ada melakukan perancangan dan desain, ada implementasi, ada melakukan peluncuran dan penyelesaian. Di mana pada setiap fase tadi itu memiliki subaktivitas lagi di bawahnya. Ya. Untuk perencanaan ada wawancara, analisis, identifikasi, nanti bahkan sampai ke peluncuran dan penyelesaian ada deployment system, finalisasi bug dan seterusnya, lalu ke evaluasi. Nah, ini adalah contoh dari melakukan WBS untuk suatu proyek aplikasi inventory gudang. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa nanti dari WBS, dari estimasi waktu yang sudah ditentukan, akan kita gunakan untuk yang namanya Gantt chart. Ya. Jadi Gantt chart atau diagram Gantt adalah alat visualisasi yang kita gunakan dalam manajemen proyek untuk menggambarkan jadwal proyek. Ya. Nah, ini nanti akan ada grafik bar yang bisa menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan, ya, atau nanti keselesaian tugas pada proyek tersebut. Ya. Nanti setiap hal itu mewakili kegiatan atau aktivitas yang sudah kita buat pada WBS. Ini adalah contohnya, di mana kalau teman-teman lihat di bagian paling kiri sini adalah WBS-nya yang sudah di breakdown gitu ya. Ada inisiasi, planning, executing, controlling, closing, dan seterusnya. Di mana pada setiap subtasnya lagi, itu nanti baru kemudian akan diestimasi waktunya berapa lama dan dikerjakan di bulan apa, di minggu keberapa. Nah, itu dibuat. Ya. Nih, lihat. Ini adalah inisiasi dan planning adalah dua jenis aktivitas yang tidak bisa berbarengan. Ya. Jadinya inisiasi selesai dulu, baru kemudian planning bisa lanjut setelahnya. Seperti itu. Nah, tetapi ada yang kemudian aktivitasnya sudah mulai berlangsung ketika diinisiasi dilakukan, yaitu di bagian controlling. Jadi mengontrol itu sudah mulai dilakukan ketika proyek itu mulai diinisiasi, ya, sampai kemudian proyeknya selesai. Ya, jadi nanti teman-teman akan membuat breakdown-nya dari aktivitas yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya, lalu teman-teman masukkan estimasi waktunya, lalu diterjemahkan ke dalam Gantt chart seperti ini. Ya. Nah, di dalam Gantt chart tadi tentu seperti yang saya bilang, ada yang berkaitan dengan mulai dari finish to start gitu ya, atau dari start to start, nah, atau dari finish to finish dan seterusnya. Ini juga berkaitan dengan aktivitas yang satu dan aktivitas yang lain. Oke. Kita masuk ke tugasnya. Jadi silakan nanti teman-teman susun draft dari breakdown structure atau aktivitas yang sudah teman-teman buat. Nah, buatlah nanti setelah dari sana menentukan estimasi waktunya, buat draft Gantt chart-nya, ya, yang telah kemudian teman-teman susun di poin A. Lalu kemudian nanti diskusikan dengan manajer proyeknya teman-teman, gitu ya. Nanti hasil diskusi akan kita jadikan sebagai materi untuk pada saat menggunakan Microsoft Project dalam membuat WBS dan juga Gantt chart seperti itu. Oke. Sampai di situ dulu untuk pertemuan kita kali ini di Project Plan dan Timeline. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan kita di materi berikutnya. Oke, sampai jumpa.